Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngulik sesuatu yang kayaknya sering kita dengar tapi jarang dibahas mendalam nih. Gimana caranya aktivitas fisik atau olahraga gitu ya, ternyata tuh bukan cuma bagus buat badan, tapi juga bisa banget mempertajam otak kita. Iya, betul sekali. Sumber kita kali ini dari bab 12 materi yang Anda kasih, yang spesifik banget bahas gimana olahraga ini benar-benar bisa ningkatin brain power kita. Menarik banget ya temanya. Dan bab ini langsung nyinggung soal, paradoks zaman sekarang gitu. Kita kan dimanjain banget sama kenyamanan ya. Banget. Akibatnya, kita jadi jauh lebih jarang gerak dibanding nenek moyang kita dulu yang, hidupnya aktif banget lah dari pagi ke malam. Bener banget. Dan sumber ini ngomongnya nggak main-main loh. Katanya gaya hidup mager alias malas gerak ini bukan cuma bikin badan nggak fit, tapi bisa secara harfiah numpulin kecerdasan kita. Hah? Serius itu? Iya, bahkan ada klaim yang lumayan bikin kaget nih. Duduk adalah merokok gaya baru. Wah, ini kedengerannya ekstrim ya, tapi apa iya dampaknya ke otak separah itu? Oke deh, ayo kita bedain nih. Klaim rokok gaya baru itu memang metafora yang kuat ya buat narik perhatian. Tapi pesannya tuh serius. Dampak numpuk dari kurang gerak buat kesehatan kita secara umum itu nyata dan gede banget. Jadi bukan cuma fisik aja ya? Bukan, otak kita kan pusat kendali tubuh nih. Jelas nggak kebal juga dari efek negatifnya. Kurang stimulasi fisik, ya berarti kurang juga dukungan biologis buat fungsi kognitif yang oke. Yang langsung bikin saya tertarik pas baca bab itu, penjelasannya lebih dari sekedar olahraga bikin pinter. Ada singgungan soal kemungkinan perubahan epigenetik. Ini kan konsep keren banget ya. Iya, epigenetik. Bayangin aktivitas fisik kita hari ini bisa jadi punya potensi ngubah cara kerja gen kita biar lebih optimal dukung fungsi otak. Bukan ngubah DNA-nya ya, tapi lebih kayak saklarnya gitu. Persis, epigenetik itu kayak lapisan instruksi tambahan di atas kode genetik kita lah. Gen kita mungkin nentuin potensi, tapi epigenetik ini yang dipengaruhi gaya hidup, termasuk olahraga, bisa nentuin gen mana yang nyala atau mati. Wah, jadi kayak kita bisa ngontrol gen kita sendiri dong, sedikit. Kurang lebih gitu, olahraga tampaknya bisa nyalain saklar yang pas buat gen-gen yang terlibat dalam pertumbuhan sel salas baru, terus plastisitas otak, itu kemampuan otak buat adaptasi dan belajar, sama perlindungan terhadap kerusakan. Ini bidang riset yang relatif baru sih, tapi implikasinya gede banget buat pemahaman kita soal kesehatan otak. Dan ini kan bukan cuma soal lari maraton atau angkat beban berat di gym aja kan ya. Saya lihat bab ini juga nekenin kalau macam-macam aktivitas fisik itu punya manfaat uniknya sendiri buat otak kita. Nggak bisa disamain semua. Nah, apa yang menarik di sini tuh? Gagasan kalau badan sehat dan pikiran sehat itu nyambung banget, sebenarnya udah ada dari lama banget. Oh ya? Sejak kapan tuh? Jauh sebelum kita punya MRI canggih atau studi epigenetik, Hippocrates yang sering disebut bapak kedokteran itu udah bilang kalau nutrisi yang pas sama olahraga itu jalan paling aman buat sehat. Kearifan kuno gitulah. Jadi kayak kearifan lama yang sekarang dibuktiin sama sains modern gitu ya. Rasanya lebih mantep sih kalau ada bukti konkretnya. Tepat sekali. Penelitian modern kayak yang dirangkum bagus banget di bab 12 ini, sekarang ngasih bukti empiris yang kuat dan mulai ngebongkar mekanisme biologis di baliknya. Apa aja tuh contohnya? Secara konsisten, studi nunjukin kalau olahraga bisa ningkatin macam-macam aspek fungsi kognitif. Kita ngomongin soal kemampuan nyerap info baru atau belajar, terus nguatin ingatan atau memori, ningkatin kemampuan fokus sama mempertahankan perhatian, mempertajam analisis sama pemecahan masalah, bahkan ada indikasi bisa micu kreativitas juga. Wah, banyak juga ya manfaatnya. Dan hebatnya lagi, manfaat ini kelihatan di berbagai kelompok usia loh, dari anak-anak sampai lansia. Nah, saya jadi ingat bagian yang bahas fungsi eksekutif, terutama di anak-anak. Ada studi yang dikutip tuh, katanya ada hubungan antara tingkat kebugaran fisik anak sama prestasi akademis mereka. Betul. Dan spesifiknya, kaitannya kuat sama fungsi eksekutif. Bisa dijelasin dikit nggak fungsi eksekutif itu apa aja sih? Tentu, fungsi eksekutif ini bisa Anda bayangin kayak COO di otak kita lah. COO otak, oke. Ini tuh serangkaian kemampuan kognitif tingkat tinggi yang bikin kita bisa merencanakan, nentuin tujuan, ngatur prioritas, ngelola waktu, ngendaliin impuls, nahan fokus meski ada gangguan, sama gunain memori kerja. Itu kemampuan nahan sama ngolah informasi di pikiran secara efektif.
Wah, penting banget deh itu. Penting banget, bukan cuma buat sukses di sekolah, tapi juga di kerjaan sama kehidupan sehari-hari. Jadi, anak yang lebih aktif secara fisik cenderung punya CEO otak yang lebih jago gitu ya? Masuk akal sih. Tapi ini cuma hubungan aja atau ada perubahan fisik beneran di otak? Nah, ini nih bagian menariknya. Ini bukan cuma hubungan abstrak doang. Sumber ini ngejelasin kalau olahraga teratur itu bisa secara fisik ningkatin volume atau ukuran struktur otak tertentu yang penting buat fungsi-fungsi tadi. Oh iya? Bagian mana tuh? Ya nih, Anda tuh kayak lagi ngelatih dan ngebangun otot otak Anda. Wih, keren. Otot otak. Iya. Ini terjadi lewat peningkatan aliran darah yang bawa lebih banyak oksigen sama nutrisi, plus pelepasan faktor-faktor pertumbuhan saraf juga. Ngebangun otot otak. Suka saya analoginya. Bikin manfaatnya jadi lebih nyata gitu ya. Nah, tadi kan disinggung soal macam-macam latihan. Seringnya kalau ngomongin olahraga buat kesehatan, fokusnya selalu ke kardio kayak lari atau sepeda. Tapi bab ini kayaknya ngasih penekanan khusus ke jenis latihan lainnya. Kalau kita sambungin ini ke gambaran yang lebih gede, emang benar manfaatnya nggak cuma dari aktivitas aerobik aja. Bab 12 ini secara jelas banget nyorotin pentingnya latihan ketahanan atau latihan kekuatan, resistance training gitu. Kayak angkat beban gitu. Iya, kayak angkat beban, pakai resistance bands, atau bahkan latihan beban tubuh. Ini aspek yang sering banget kelewat nih kalau kita ngobrolin soal kesehatan otak. Saya sendiri sih cenderungnya lari atau jalan cepet ya. Kenapa latihan kekuatan ini dianggap penting juga buat otak? Ada bukti yang menarik banget. Bab ini ngutip studi yang lumayan gede, ngelibatin sekelompok wanita lansia yang didiagnosis gangguan kognitif ringan atau mild cognitive impairment, MCI. MCI itu yang kayak gejala awal Alzheimer gitu bukan sih? Nah, MCI ini kondisi di mana penurunan fungsi kognitifnya lebih dari normal seiring usia dan sering dianggap tahap awal atau resiko tinggi buat Alzheimer. Di studi ini, partisipan dibagi jadi beberapa kelompok. Satu kelompok latihan ketahanan, angkat beban ringan gitu 2 kali seminggu selama 6 bulan. Terus kelompok lainnya? Kelompok lain ada yang latihan aerobik kayak jalan cepat, ada juga kelompok kontrol yang cuma peregangan ringan aja. Lalu hasilnya gimana tuh? Penasaran nih. Hasilnya cukup mencolok. Kelompok yang latihan ketahanan nunjukin peningkatan skor yang signifikan lebih baik di tes-tes perhatian selektif sama memori asosiatif dibanding kelompok yang cuma aerobik atau peregangan. Wow. Ini nunjukin kalau ngelatih kekuatan otot tuh kayaknya ngasih manfaat kognitif spesifik, terutama buat populasi yang berisiko turun fungsi kognitifnya. Wah, itu temuan penting banget ya. Artinya, ngebangun kekuatan fisik bisa langsung bantu ketahanan kognitif. Apalagi pas kita menua. Bahkan nih, ada indikator fisik simpel yang ternyata nyambung ke fungsi otak, yang disinggung juga di bab ini. Kekuatan genggaman tangan Anda. Hah? Kekuatan genggaman tangan? Serius? Iya. Mungkin kedengaran sepele ya, tapi penelitian nunjukin kalau pada orang usia di atas 65, kekuatan genggaman yang lebih bagus itu secara konsisten nyambung sama memori yang lebih bagus, waktu reaksi lebih cepat, sama kemampuan penalaran spasial dan verbal yang lebih unggul. Gila, nggak nyangka. Lebih dari itu, penurunan kekuatan genggaman dari waktu ke waktu ternyata bisa jadi prediktor independen buat resiko penurunan kognitif di masa depan. Jadi, jabat tangan yang kuat bukan cuma soal sopan santun, tapi bisa jadi cerminan kesehatan otak juga ya? Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang saya soal latihan beban deh. Cara nggak langsung mungkin ada benernya juga. Dan ada kabar bagus lagi nih, manfaat kognitif dari latihan ketahanan ini kayaknya bisa tahan cukup lama. Oh ya? Berapa lama tuh? Studi lanjutan nunjukin efek positifnya bisa kedeteksi bahkan setahun atau lebih setelah program latihan rutin 6 bulan itu selesai. Ini nunjukin ada perubahan yang relatif awet gitu di otak. Mantap. Dan Anda nggak perlu jadi binaragawan atau nggak bisa waktu berjam-jam di gym kok. Latihan beban tubuh simpel yang bisa dilakuin di rumah kayak squat, lunges, push-up, atau pakai beban ringan, itu udah terbukti efektif. Itu sangat memotivasi sih, apalagi buat kita yang mungkin kurang suka atau nggak punya akses ke gym. Oke, ini bawa kita ke salah satu bagian yang menurut saya paling bikin takjub dari bab ini. Disinilah bagian yang sangat menarik. Sumber ini ngebahas dalam banget soal BDNF. BDNF. Singkatan dari Brain Derived Neurotrophic Factor. Ternyata olahraga itu salah satu cara alami paling ampuh buat ningkatin kadar zat kimia ajaib ini di otak kita. Memang benar, BDNF ini sering banget dijuluki pupuk buat otak. Dan itu analogi yang pas banget sih buat ngegambarin fungsinya yang vital. Bisa dibayangin kayak ngasih suplemen super buat sel otak gitu kan ya?
Bab ini ngejelasin kalau BDNF itu perannya kunci banget buat dukung pertumbuhan sel otak baru, prosesnya namanya neurogenesis. Terutama di area kayak hipokampus yang penting buat memori. Nah, itu dia. Selain itu, BDNF juga penting banget buat ningkatin plastisitas sinaptik. Itu kemampuan koneksi antar sel saraf buat berubah, nguatin, atau melemah, yang jadi dasar proses belajar sama memori. Betul. Bayangin sambungan antar kabel di otak jadi lebih kuat dan efisien pas Anda belajar sesuatu baru. Nah, BDNF ini bantu proses itu. Keren banget mekanismenya. Gak cuma itu, BDNF juga punya fungsi protektif atau pelindung yang signifikan. Dia bantu jaga sel saraf tetap sehat, ningkatin ketahanan mereka dari stres dan kerusakan, bahkan dianggap berperan ngelindungin otak dari penyakit neurodegeneratif kayak Alzheimer sama Parkinson. Jadi lengkap banget ya fungsinya. Jadi, peningkatan kadar BDNF lewat olahraga ini salah satu mekanisme biologis utama yang ngejelasin kenapa aktivitas fisik tuh bermanfaat banget buat kesehatan sama fungsi kognitif jangka panjang kita. Luar biasa. Jadi olahraga nggak cuma bikin mood kita enak, tapi secara aktif memupuk dan ngelindungin otak kita di level molekuler ya. Terus nih, apa semua jenis olahraga sama efektifnya buat ningkatin BDNF ini? Atau ada jenis latihan yang lebih unggul gitu? Ini pertanyaan bagus, dan penelitian terus nyoba jawab sih. Latihan aerobik yang berkelanjutan kayak lari, sepeda, renang, intensitas sedang selama durasi tertentu, itu jelas banget terbukti secara konsisten ningkatin kadar BDNF. Oke, itu udah jelas ya. Tapi ada beberapa temuan menarik yang nunjukin kalau jenis latihan lain mungkin ngasih dorongan yang lebih kuat lagi. Oh iya? Kayak apa tuh misalnya? Ada indikasi kalau latihan interval intensitas tinggi atau yang populer disebut HIIT, High IT ya? High Intensity Interval Training, itu mungkin efektif banget. HIIT ini kan sesi latihannya singkat, tapi intensitasnya tinggi banget, diselingi istirahat singkat atau aktivitas intensitas rendah. Beberapa studi nunjukin kalau ledakan intensitas tinggi ini bisa micu pelepasan BDNF yang lebih gede dibanding aerobik intensitas sedang yang durasinya lebih lama. Bisa jadi gitu, meski perlu riset lebih lanjut sih. Tapi ini munculin diskusi menarik lain yang dibahas di bab ini, yaitu bedanya antara aktivitas keterampilan terbuka atau open skill sama keterampilan tertutup atau closed skill. Oke, open skill sama closed skill. Apa tuh maksudnya dalam konteks olahraga? Aktivitas closed skill itu aktivitas yang gerakannya cenderung bisa diprediksi, diulang-ulang, dan dilakuin di lingkungan yang stabil, nggak berubah. Contoh klasiknya ya lari di treadmill, renang di jalur lurus, atau bahkan angkat beban dengan gerakan sama berulang-ulang. Nggak perlu banyak adaptasi sama perubahan dari luar. Paham. Sebaliknya, aktivitas open skill itu nuntut Anda buat terus-menerus adaptasi dan reaksi sama lingkungan yang dinamis, berubah, dan sering nggak bisa diprediksi. Contohnya apa tuh? Coba pikirin olahraga permainan kayak bulu tangkis, tenis, sepak bola, basket, atau bahkan nari deh. Anda harus terus ngolah info dari lawan, bola, temen setim, atau musik, terus bikin keputusan dan nyesuaiin gerakan secara real time. Ngerti bedanya? Jadi kayak main pingpong versus dayung di alat rowing mesin gitu ya. Nah, mana nih yang kayaknya lebih bagus buat micu pupuk otak kita? Studi-studi yang dikutip di bab ini nunjukin kecenderungan kalau aktivitas open skill ngasilin peningkatan kadar BDNF yang lebih gede dibanding closed skill. Oh, menarik. Kenapa tuh kira-kira? Alasannya diduga karena jenis aktivitas ini nggak cuma nuntut fisik, tapi juga ngasih tantangan kognitif yang lebih gede. Anda harus lebih fokus, lebih waspada, bikin keputusan cepat, antisipasi, dan terus belajar adaptasi. Otak Anda benar-benar ikut main, nggak cuma badan aja yang gerak otomatis. Masuk akal banget sih. Dan mungkin nggak kalah penting, aktivitas kayak gini sering dianggap lebih seru dan menarik secara sosial, yang bisa jadi nambah manfaatnya juga. Wah, iya juga ya. Rasanya otak emang lebih aktif pas kita main sesuatu yang butuh strategi sama reaksi cepat. Ini ngingetin saya sama satu temuan lain yang lumayan unik dan bikin kaget dari bab ini, soal belajar sambil gerak. Ada satu studi spesifik tuh yang dibahas. Iya, saya ingat. Yang belajar kosakata bahasa Polandia itu kan? Betul. Peneliti minta partisipan buat nyoba ngapalin daftar kosakata baru bahasa Polandia, bahasa asing buat mereka. Satu kelompok ngelakuinnya sambil duduk tenang di kursi, kayak cara belajar biasa lah. Kelompok satunya lagi diminta ngapalin sambil ngayuh sepeda statis, intensitas rendah. Hasilnya benar-benar bikin saya mikir ulang deh. Gimana tuh hasilnya?
Ternyata kelompok yang belajar sambil sepedaan statis itu nggak cuma belajar kosakata barunya lebih cepat, tapi mereka juga bisa ingat lebih banyak pas di tes kemudian, dibanding kelompok yang belajar sambil duduk diem. Ini temuan yang menarik banget dan provokatif ya. Ini nunjukin ada potensi sinergi antara aktivitas fisik ringan sama proses kognitif kayak belajar dan nguatin memori. Kok bisa gitu ya? Mekanismenya belum sepenuhnya dipahami sih, tapi mungkin nyambung ke peningkatan aliran darah sama oksigen ke otak pas gerak, atau pelepasan neurotransmitter tertentu yang bantu pembentukan koneksi saraf baru buat belajar. Implikasinya bisa luas ya. Mungkin kita nggak harus selalu duduk kaku di meja gitu pas mau belajar sesuatu baru atau pas kerja yang butuh konsen. Sedikit gerakan malah bisa bantu jangan-jangan. Tentu aja, ini kan kontras banget ya sama budaya kerja dan belajar kita sekarang yang sering maksa kita duduk diem berjam-jam depan layar. Dan ini bawa kita balik ke peringatan keras di bab ini soal bahaya duduk lamaan. Nah, iya itu. Penting buat kita ingat, secara evolusi, manusia tuh nggak dirancang buat gaya hidup pasif kayak gini. Nenek moyang kita kan pemburu pengumpul yang terus gerak, jalan jauh, cari makan, bangun tempat tinggal, interaksi fisik sama lingkungan. Bahkan cara mereka istirahat aja katanya beda ya, bukan duduk nyaman di sofa gitu. Tepat. Sumber ini nyinggung kalau postur istirahat yang umum di banyak budaya tradisional, kayak jongkok, squatting, itu sebenarnya masih ngelibatin aktivasi otot yang lumayan gede di kaki, pinggul, sama inti tubuh buat jaga keseimbangan. Oh, jadi nggak diem total ya? Beda banget sama duduk pasif di kursi ergonomis sekalipun, yang hampir nggak butuh usaha otot postural. Jadi, gaya hidup modern kita ini benar-benar ngecilin banget tingkat aktivitas otot dasar sepanjang hari. Terus, apa dong saran praktis yang bisa kita ambil dari bab ini buat ngelawan efek negatif kebanyakan duduk ini? Selain jelas olahraga lah. Saran utamanya sebenarnya simple, tapi sering susah diterapin konsisten. Sebisa mungkin hindari periode duduk yang panjang nggak keputus. Kayak gimana tuh caranya? Kalau kerjaan atau aktivitas Anda emang harus duduk lama, bikin komitmen sadar buat nyelipin jeda singkat secara teratur. Berdiri kah, jalan-jalan bentar, atau peregangan ringan. Mungkin pasang alarm tiap 30 atau 60 menit sekali buat ngingetin. Oke, itu bisa dicoba. Ngasih stimulasi yang lebih nyeluruh, buat fisik oke, buat kebugaran otak juga oke. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Rangkumannya cukup kuat ya kayaknya. Olahraga itu bukan lagi cuma urusan penampilan fisik, berat badan, atau jantung aja. Berdasarkan obrolan kita dari bab 12 ini, olahraga itu investasi fundamental buat ketajaman mental Anda. Betul sekali. Baik buat performa kognitif Anda hari ini, maupun buat ngelindungin otak Anda di masa depan. Anda ngerangkumnya bagus banget. Manfaatnya terbukti luas banget. Mulai dari ningkatin fungsi kognitif dasar kayak perhatian, konsentrasi, memori kerja, sampai nguatin fungsi eksekutif yang lebih kompleks, kayak perencanaan, ambil keputusan, sama mecahin masalah. Plus, ada peran protektif jangka panjang yang signifikan lewat mekanisme kayak peningkatan produksi BDNF tadi. Pesan kuncinya kedengaran jelas dan konsisten ya dari bab ini. Kurangin waktu Anda cuma duduk pasif, selipin lebih banyak gerakan di rutinitas harian, sekecil apapun itu, dan usahain nikmatin variasi aktivitas fisik yang Anda pilih. Dan satu hal lagi yang penting buat ditekenin, yang juga sering muncul di sumber ini tuh bukan soal maksa diri Anda buat tiba-tiba jadi atlet pro atau latihan kayak mau olimpiade gitu. Nah, itu penting tuh. Kunci suksesnya adalah nemuin cara-cara yang Anda nikmatin dan bisa dipertahanin jangka panjang buat masukin lebih banyak aktivitas fisik ke gaya hidup Anda. Jadi, konsistensi sama kesenangan itu kuncinya ya, bukan intensitas yang niksa. Tepat sekali. Konsistensi jangka panjang lah yang bakal ngasih akumulasi manfaat terbesar buat otak Anda. Makanya penting banget milih aktivitas yang benar-benar Anda suka dan bikin Anda seneng lakuinnya. Contohnya apa aja tuh? Entah itu nari pakai musik favorit, berkebun di halaman, main tenis meja sama teman, atau sekedar nikmatin jalan cepat di taman sambil dengerin sesuatu yang menarik. Kalau Anda nikmatin, kemungkinan besar Anda bakal terus ngelakuinnya dan jadiin itu bagian alami dari hidup Anda. Oke, sebagai penutup nih, kita lempar satu pemikiran provokatif buat Anda bawa pulang dan renungin. Ngelihat temuan menarik soal potensi belajar sambil gerak tadi, gimana caranya Anda bisa secara kreatif nyelipin sedikit gerakan fisik pas lagi kerja atau belajar sesuatu baru? Menarik tuh. Mungkin coba berdiri atau jalan mondar-mandir pas nerima telepon yang panjang. Atau komitmen ngelakuin beberapa squat atau peregangan tiap selesai satu tugas penting gitu. Atau
Mungkin ini saatnya mikirin aktivitas open skill baru yang selama ini pengen Anda coba tapi belum kesampaian. Ada nggak klub bulu tangkis dekat rumah, kelas dansa salsa, atau bahkan game video yang pakai gerakan yang narik perhatian Anda? Yang bisa nantang otak sama badan sekaligus ya. Betul, sesuatu yang bisa nantang keduanya dengan cara yang seger dan seru di akhir pekan ini mungkin. Jadi sedikit lebih aktif. Ingat, ini bukan cuma buat badan Anda, tapi investasi berharga buat kesehatan dan kekuatan otak Anda di tahun-tahun mendatang. Terima kasih udah nyimak obrolan kita kali ini ya.